Moxicon. Please don't hurt my baby! No, please no! Brooklyn, you don't. She Halo guys, apa kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Pada video ini saya coba ngerangkum film yang judulnya Bullet. Film ini menceritakan tentang setannya orang kanibal yang mati dan mudarnya di penjara dibakar sama pak polisi situ. Orang kanibal yang masih hidupnya aja udah serem, udah galak, apalagi yang udah mudar, udah jadi setan, jadi hantu. Oke dah, untung makin lama, kita langsung aja. Kalau kalian suka sama video ini, like and subscribe aja ya. Oke dah, untuk ngaci lama, kita langsung aja ke pembahasan filmnya. Hantu dan setan memedinya orang kanibal. Si Gregory abis dah perabotannya pada gompal digerus sama genderuwo. Untung aja ada si Mamat denger ceritanya si Guri yang perabotannya lagi diubek-ubek genderuwo. Si Mamat langsung nyamperin, buruan Mat, rada cepetan dikit, telat dikit aja bisa-bisa grepes itu anunya si Guri. Untung aja si Gregory nemu obeng kuntet di meja situ, si kupret genderuwo lehernya dicupangin obeng kuntet. Lah taunya genderuwonya jadi Erik lagi, puyeng dah. Si Erik sampai ngap-ngapan andi apa pas banget leher yang kecocol obeng kuntet. Untung aja temennya keburu pada datang semuanya. Si Grey ketakutannya bukan main, itu dia campur aduk. Si Guri dijagain dulu sama si Dep, ngarang gak kecocol lagi hono si Erik. Untung aja di situ ada Mamat yang seorang dokter, tahu dia mau cara ngatasinnya. Akhirnya semuanya terkendali, si Erik kagak pendarahan lagi, darahnya dipampet. Sementara Tante Sarah dari tadi jalan kaki belum nemuin apa-apa. Sementara mereka berlima itu langsung pada keluar dari gedung kosong bekas penjaranya si Kupret. Takut Tante Sarah udah nungguin aja mau jemput mereka. Tapi beda halnya masih Erik, dia mah biar kata udah mau modar juga di gedung itu, tapi dia mah masih pengen aja di situ, kagak mau pergi pisan. Karena tujuan dia mah emang kagak lain kagak bukan masih penasaran sama penampakan si kanibal Kane. Temen-temennya mah itu yang lain udah pada ngajakin balik, tapi dia mah masih penasaran aja, katanya di bawah ada setan yang mau didengerin, tapi yang lain mah udah kagak pada setuju, pada pengen pergi aja dari situ. Akhirnya pas abis disosor sama pacara si Gregory mau juga dia pergi dari tempat angker itu. Kagak berasa harinya udah malam, makin serem aja dah. Tante Sarah yang lagi jalan aja dari siang sampai waya gini, toto dia ngeliat mobil tuh. Ternyata itu mobil Pak Sarip, kebenaran banget dah, dia pun langsung numpang no minta tolong. Tapi romannya Pak Saripnya merek-merek rada aneh juga, ini romannya Tante Anu jadi iseng tuh. Terus entak Anu dia udah gitu ngomongnya rada aneh, merek-merek sama omongan sama yang si gondrong kata Pak Sarip Kupret ini malam jalan-jalan plesiran. Sementara mereka ini yang berlima-lima lagi nyari jalan keluar lewat hutan situ, nyampenya taunya malah ke situ lagi aja. Mereka pada keheranan soalnya dari tadi nguploknya di situ-situ doang. Mereka mah itu merek-merek di bawah setan keder. Si Erik bilang, dia ngomong ke si Mamat kalau tadi di bawah situ nemu buku merek-merek buku anu. Si Mamat langsung dikasih buku sama si Erik yang merek-merek mantra itu, langsung dibaca sama dia, penasaran mungkin rupanya. Habis dibaca kata dia bikin puyeng aja, angguran kita nyari jalan keluar lagi nyok, pasti ada jalan keluar kata si Mamat. Ilok kagak, bukunya dibuang sama Mamat, bikin puyeng doang. Mamat ngambil kayu buat pentungan buat jaga-jaga kalau sampai ada kanibal Kane. Yang cewek-cewek mah makin pada ketakutan, tapi si Erik mah masih aja pengen di situ aja, bener-bener dah. Nyari modar yang ada, iya kalau masih pada ngejogrok di situ aja mah, bukannya pergi buruan. Orang pala batu begitu mah orang mah biarinin aja, tepinin. Digarot kanibal Kane aja baru tahu rasa dia ntar. Untung aja si Guri pinter ini, kagak mau ngikutin jalur pacara itu yang sangit. Ceweknya mah angguran nyari jalan keluar daripada mudar.
Sementara Tante Sarah yang lagi dianterin sama Pak Sarip yang rada aneh itu, dia cerita kalau abis nganterin lakinya si Mamat sama temennya ke penjara yang kebakar di sono hono. Tante Sarah bilang kudu nyusul lakinya dulu ke sono karena udah waktunya. Tapi kata Pak Polisi Sarip Kupret kalau Mbak mau ke sono kudu modarin si kanibal kane itu dulu. Kata Pak Sarip Kupret ya caranya dia kudu kita betot, kita tarik kemari. Kalau udah di sini kan bukan dunianya dia KO. Caranya begono kata Pak Sarip. Terus Tante Sarah kaget, tau nongol aki-aki dari jok belakang. Udah dari tadi kali dia mah itu. Tante Sarah makin kepuyangan aja dah dengerin aki-aki ngoceh aja itu sama Pak Sarip Kupret. Oh itu aki-aki dari tadi nyerocos aja kagak tahu Tante Sarah lagi puyeng kali. Di saat aki-aki sama Pak Sarip lagi nyerocos saja, tahu-tahu Tante Sarah ngeliat gantungan kunci ono. Tante Sarah heran soalnya gantungan kunci itu lambangnya merek-merek sama gelang yang dipakai adenya itu si Erik. Karena Tante Sarah ngerasa udah dikerjain, perasaannya juga udah kagak enak no, habisnya jalannya diputer-puter. Tante Sarah berencana kabur aja, dia pura-pura perutnya mules. Dia bilang udah kebelet pengen banget beol, udah kagak nahan, udah di ujung. Akhirnya Pak Sarip mau juga minggirin mobilnya. Terus habis itu untung makin lama ada Tante Sarah. Untung makin lama Tante Sarah langsung ngabrit robos masuk ke dalam hutan daripada dia kepuyangan. Mesin pindah ke rombongannya si Mamat CS yang masih pada kepuyangan, masing-masing pada pengen nyari jalan keluar. Si Guri karena udah saking puyengnya mencar sendirian, berani banget. Sementara si Bre yang lagi minum obat merek-merek anti penakut, di situ dia malah ketemu pacarnya. Si Bre bilang udah dari umur 8 tahun dia minum obat merek-merek begono. Si Gregory mah ini lagi anclong-onclong aja, berani banget sendirian. Erik yang masih di dalam gedung Angkara Kupret masih meriksa-meriksa aja, dia nemuin merek-merek tulang. Potongannya mah merek-merek pala sapi dicampurin pala badak. Si Guri yang lagi anclong-onclong aja sendirian ngeliat orang disangkanya Sarah, tau-taunya si Guri malah minta tolong sama dia, kagak tahu aja tuh musang semua gerombolannya. Akhirnya si Grey kagak jadi, ketakutan nimbrung lagi sama temen-temen. Karena temen lagi pada merinding, pada ketakutan denger ceritanya si Guri, ya udah mereka pada ngumpet. Mereka tibang nyari tempat ngumpet aja pada kebingungan, di dalam gedung lawan banyak memedi. Si Bre ketakutannya udah parah banget, takut digarot kalau sampai kagak bisa keluar dari situ dia. Di saat mereka lagi pada ketakutan, tahu-tahu si Kupretnya datang rombongannya ono. Si Mamat berani dia mau ngadepin para Kupret, sementara Dep suruh ngumpetin cewek-cewek. Mau kagak mau si Dep ngumpetin cewek-cewek di gedung kosong. Si Guri mau nyari Erik dulu katanya dia. Tapi si Dep takut keburu ketauan sama rombongan Kupret dia. Pas mereka baru pada mau nyari Erik, tahu-tahu di luar udah ada yang teriak-teriak si Kupretnya. Akhirnya dia pada mencar dah. Si Dep mah enak sama si Bre pacarnya lah, ini si Guri sendirian, kesian banget. Bahaya-bahaya neng, jadi digarot sama kanibal kane. Mereka yang berdua aja kepuyangan tuh nyari jalan keluar. Itu dia berdua nyangkrangnya kemana tahu. Sementara si Erik yang dukun dadakan habis nyundut lilin, dia duduk baca mantra barisila. Si Guri yang lagi lari ketakutan sampai ngerem pas tahu-tahu di depannya ada merek-merek muncul cahaya. Erik. Sangkain si Guri Erik kali itu disamperin dah sama dia. Sementara Tante Sarah udah nyampe nih nyusul mereka ke penjara Kupret juga. Awas dan bebe, di situ banyak memedinya biangnya si Kupret kanibal kane. Dia masih geroin temennya aja, dia nggak tahu temennya pada di dalam semua. Berani banget no Tante Sarah, akhirnya dia masuk juga. Si Dep sama Bre yang lagi nyari jalan keluar, tahu ngeliat apa tahu dia penasaran berhenti dulu.
Si Edep lagi serius banget baca catatan kriminalnya Kanibal Kane. Si Anu mau udah ketakutan si Ebre. Si Kanibal Kane pas masih hidupnya aja udah kelihatan potongannya serem banget sama catatan kasusnya itu. Catatan kriminal si Kupret Kanibal Kane-nya dibawa sama si Dep. Pas dia nyelinguk ke belakang ceweknya tahu-tahu udah kagak ada. Kemana itu dia? Sementara si Guri masih anclong-onclong aja ini nyariin si Erik yang kagak ada merek. Si Guri ngeliat ke ruangan, ngeliat orang duduk, terus disamperin dah sama dia. Ternyata si Erik beneran. Untung aja kalau sampai momen dia aja bisa-bisa digarot. Si Guri langsung buru-buru ngajakin si Erik keluar soalnya di atas udah banyak banget gerombolan para kupret. Tapi dia mah ya halamana mau, dia mah di situ merek-merek mau modern. Dia ngelihat lambang no merek-merek kayak Garpo ya makin penasaran dah dia mah. Udah Neng, lu pergi aja sendiri, nggak usah ditimpalin, dia mah ntar modern. Ngikut juga dah akhirnya si Guri sendiri lah iseng dia. Sementara si Bre yang lagi jalan sendirian tahu-tahu ngeliat Anu. Dia yang sebenarnya ketakutannya setengah modar di situ berusaha kagak takut. Tante Sarah yang lagi nyari mereka tahu-tahu ngeliat tulangnya sama tadi romannya sama yang dilihat si Erik. Si Erik sama si Guri mah masih penasaran aja itu nyariin penampakan momen di situ. Si Erik yang kagak ada merek mah kagak mikirin ceweknya banget yang udah ketakutannya parah banget. Setannya malah digeroin sama dia no. Abong-abong punya alat deteksi memedi juga dia mah. Bagianin aja ntar ke digarot. Si Erik udah kesel banget, udah teriak-teriak, setannya kagak nongol, giliran sama orang aja nampakin diri. Si Guri udah ngajakin keluar aja no, Erik mah masih aja meriksa-meriksa ruangan. Betapa kagetnya mereka pas buka pintu itu yang rada kreot-kreot. Mereka berdua langsung pada melotot lihat isinya. Andi apa banyak banget tetelan lagi pada dijembrengin. Si Guri makin kagak nahan aja pengen buru-buru pergi dari situ, dia takut dijembrengin juga kayak orang ono. Karena si Erik mas angit kagak mau dengerin pacar Neng, udah ketakutan banget si Guri. Si Guri akhirnya lari duluan dan lari tebirit-birit. Andi apa orang ngajakin keluar dari tadi itu kagak didengerin pisan sama pacara si Erik yang kagak ada merek pisan. Si Guri lagi celingak-celinguk dulu, dia kudu lari ke arah mana ini. Si Gre sampai kaget pas lagi lari tebirit-birit ngeliat tuyul bejenggot. Modar dah si Guri nganan si melongo aja bukan lari. Sementara si Dep lagi jalan sendirian karena mencar sama si Ebre, tau-tau ada yang geroin. Kaget dia bangun makan nasi pakai ikan ayam. Narik napas dulu, ngarah kagak tegang, jalan lagi. Dia ngeliat orang tangannya dirantai lagi drum aja itu. Karena penasaran lihat orang itu kagak bergerak pisan mau ditakol pakai bite. Berani banget dia ntar digarot Kanibal Kane itu kan. Wayo lu bangun pisan kan, nganan si orang lagi drum make dibangunin. Marah dah tuh memedinya si Kanibal Kane. Modar pisan dah si Dep lehernya digarotin sama si Kanibal Kane. Tante Sarah lah yang denger garotan si Kupret terlambat dia. Udah keburu bonglas lehernya si Dep digarotin. Modar dah si Dep, dua orang udah modar, Guri sama Dep. Pas Tante Sarah mau pergi dia nemuin buku di tangan si Dep lagi digenggemin aja. Abis itu dia langsung keluar, dia udah kepuyengan, takut banget. Terus entak Anu Asin pindah ke si Ebre yang lagi ketakutan parah banget. Dia lagi minum obat merek-merek anti pengekek. Obatnya Aci jatuh lagi ke kolong, apes banget, dirogoh dan sama dia. Dia kaget tahu-tahu tangannya ada yang negrep. Kelihatannya mah tangan bocah kecil, merek-merek tangan tuyul. Dia di situ berusaha nguatkan diri ngarah kagak takut. Obatnya mah udah ketelan, terus entak Tahu-tahu ada yang ngomong sama dia, modar itu dia
Sementara Tante Sarah yang lagi jalan nemuin tengkorak banyak banget. Tante Sarah penasaran, rupanya mau dipegang tengkorak pala orang. Pas pala tengkorak itu dielus-elus, tahu-tahu Tante Sarah seolah-olah diperlihatkannya merek-merek hal mistis kisah lampau si Ana Aris. Si gondrong girang banget ngena mangsa. Timpalannya itu yang brewok rada ragu, nggak salah orang lo drom, kata dia. Kata si gondrong, kagak bang, ini ada mereka di tangan. Habis diperiksa uji seleksi entak anu bocah kecil itu, si Ana Haris langsung dibawa ke emponya si gondrong yang dukun. Kata si bewok, nyayur nih, pas banget lagi bulan purnama. Si gembul yang bawa Ana Haris manggilin nenek-nenek yang dukun langsung keluar noh orangnya. Dengerin nenek-nenek ngoceh aja itu sama si gembul, si Ana Harisnya bocah kecil itu sampai bangun noh. Bocah kecil itu ngintip denger omongan si gondrong kupret CS. Tahu-tahu ada si nenek kupret, kata dia nggak usah khawatir neng boto. Sambil dibayi-bayin itu ngarah kagak ngelawan bocahnya. Si bocah kecil mah udah disalinin baju putih, udah siap dijadiin tumbal. Sementara para rombongan si kupret brewok itu lagi pada anu, dia senang-senang baca mantra. Merek-merek jampe-jampe kupret. Si Ana Aris sampai ketakutan dikekepin sama si kanibal Kane yang potongannya serem. Kanibal Kane gondrong doang, tangannya digarut bocah kelojotan. Bocahnya kesian banget dah, lari sono dijaga, lari sini dijaga. Akhirnya penghabisannya tuh bocah lompat dari jendela. Seolah-olah kejadian yang dialami Ana Haris berasa sama Tante Sarah juga. Pas si kupret gondrong growing kanibal Kane, Tante Sarah langsung nyadar dia. Tante Sarah langsung mongkek, ada yang gali kuburan. Kuburannya digalinya makin dalam, dia makin banyak mungkeknya. Pas Ana Harisnya dikubur, entak anu Tante Sarahnya pingsan. Pas Tante Sarah lagi pingsan, seolah-olah kayak ada cahaya. Merek-merek keanehan lain ini mak. Betapa kagetnya Tante Sarah, tahu-tahu pas bangun ruangan itu udah jadi ruangan bioskop. Dia ngeliat si Ana Haris lagi main ayunan di layar bioskop. Karena penasaran, Tante Sarah nyamperin pelan-pelan, ini ruangan bioskop apa layar tancap sih? Karena dia penasaran banget, pengen negesin sampai pengen dirambet itu tangan bocahnya. Untung aja keburu ada adenya yang sempet ngeliat. Untung aja itu adanya tepat waktu, biar kagak ada merek juga, telat dikit aja bisa-bisa dibetot Tante Sarah kesono. Pas Erik datang mah udah sempetan kagak ada itu watching bioskopnya. Tante Sarah nyariin lakinya kagak tahu, si Erik mah dia udah mencar dari tadi. Si Erik sampai kaget ngeliat buku yang merek-merek di bawah Tante Sarah. Tante Sarah bilang orang nemu di tangannya si Dep-Depnya udah mudar. Kaget dia tahu si Dep udah mudar digarot kanibal Kane. Rupanya itu merek-merek diarinya Ana Haris juga. Tante Sarah sampai penasaran. Tante Sarah tahu-tahu sampai ketakutan pas lihat tanggal kematiannya si Ana Haris, taunya tanggal kelahiran dia. Si Tante Sarah udah ketakutannya parah banget, dia pengen buru-buru ngajakin keluar dari situ. Keburu nyala pisan kan alat merek-merek deteksi memedinya. Taunya yang datang bukannya hantu, bukannya memedi, malah gerombolan kupret. Ternyata si Pasarip kupret yang biangnya kupret. Modiar dah si Erik nganan sih, mau aja nengok disingsotin. Tante Sarah lah nggak bisa apa-apa, dia takut lihat kupretnya banyak banget bererot. Nyasarnya malah ke ruangan dukun tempat si Erik tadi. Udah pasti dah kalau di ruangan itu mah ada tanda-tanda merek-merek. Dia sampai kaget kayak denger ada yang teriak. Dia ngelihat ke kaca, merek-merek kaget, ada tulisan Piranha sama yang dibaca Erik tadi. Pas dia nyelingkuh ke kaca lagi, ada memedinya si Ana Haris lagi. Tante Sarah sampai kaget, tak anu di belakang udah ada si Anu hono.
Tante Sarah sampai kaget dipelototin sama si kanibal Kane. Tante Sarah sampai heran lihat si kupret kanibal Kane lagi megang kupu-kupu berwarna seolah-olah dia anu. Si kupret kanibal Kane sama Tante Sarah mah kagak galak, dia orang tandanya sama si Ana Haris katanya. Terus entak anu kupu-kupunya kabur, dianya juga ngilang. Pas si kupret kanibal Kane-nya udah merah, ada hal aneh lagi Tante Sarah ngeliat no. Dia ngeliat orang jalan merek-merek pasare pas disamperin tak anu. Tante Sarah lagi diperlihatkan kejadian penjara kebakaran mulanya begitu tuh, diguyurin bensin sama pasarip kupret yang sangit. Ada si kanibal Kane-nya juga ini lagi masih hidup. Ada pasarip kupret juga yang lagi petantang petenteng aja ngeliatin dia. Si kupret kanibal Kane mah sebenarnya kagak jahat, dijebak aja mono pak polisi sarip kupret. Tante Sarah dengerin aja curhatannya si kupret kanibal Kane. Si kupret kanibal Kane mah kagak ngapa-ngapain, kagak bunuh orang, datanya udah dipalsuin semua kali sama ini nih si kupret sangit. Set dah si kupret kanibal Kane lagi diguyurin bensin sama pasarip kupret yang menang seragam doang. Modar deh itu si kanibal Kane dibakar hidup-hidup. Si kupret kanibal Kane biar serem begitu dipitnah juga dia. Mana di penjara itu ada nenek-nenek juga maki-aki ngikut ke garang. Si pasarip kupret keduman api juga itu. Pas Tante Sarah lagi lihat kejadian yang sebenarnya dialamin si kanibal Kane, tahu-tahu ada yang datang. Rombongan si kupret masih aja ngejar, untung aja Tante Sarah keburu lari. Pas dia lagi lari, dia lihat temennya udah pada modar. Tante Sarah sampai jerit ketakutan lihat si Gurih udah modar, dicantelin di anu, tinggal pala doang. Tante Sarah lari lagi tebirit-birit, kupretnya sangar-sangar. Merek-merek anu juga kupretnya serem. Si kupretnya banyak banget bererot, merek-merek bejibun. Rombongan kupret nyerah juga, dia tangannya kegempet. Entah kanu habis itu dia ngeliat apa lagi, tahu tuh lagi digarotin aja sama burung gagak. Rupanya itu si Bre udah modar juga, tinggal pala doang sama kayak si Gurih. Tahu-tahu nongol gitu aja rombongan para kupret datang, Tante Sarah lari lagi dan ngabrit. Apes banget dia lari ke tangga, tahu-tahu di atas udah dijaga sama para kupret yang menang seragam doang. Kalau udah begono posisinya mah udah kagak bisa bergerak, merek-merek maju kena mundur kena. Kena pisan kan ditegrep sama si kupret merek-merek brewok. Kagak bisa berkutik, udah dah Tante Sarah udah dipegangin banyak banget itu para kupret. Rombongan para kupret udah baca merek-merek mantra. Si pasarip kupret udah megang pancong kuntet. Terus entah kanu perutnya Tante Sarah itu yang melendung dianuin merek-merek. Dianuin logo yang merek-merek kayak tulang ikan. Tante Sarah mah udah mohon ngeri dilepasin anak pertama itu kon, tapi ya halamannya didengerin sama para kupret sangit begitu. Dia sampai teriak kuat banget kesakitan itu. Untung aja ada si Mamat ini lakinya datang nulungin tepat waktu. Si aki-aki kupret sampai mangap tangannya punggel, sampai gerawakan dia tangannya kagak bisa lagi megang tembakan. Si Mamat untung aja udah nulungin bukain ikatan bininya, ono diseruduk dia. Di saat yang sama pas banget no si kupret kanibal Kane nongol. Emang musuh bebuyutan banget itu si kupret kanibal Kane sama polisi kupret. Pasarip kupret esok banget ini dia nantangin. Langsung diseruduk dia sama si kanibal Kane lah, memedi ditantangin.
Moncrot dia tembura diacak-acak sama si kupret kanibal kaneh. Sementara Mamat mainin lakinya abis jadi unyeng-unyeng sama para kupret. Modar dah Mamat moncrot diacak-acak. Sekarang giliran si Aki-Aki medad ini mau diunyeng-unyeng sama si kanibal kaneh. Angus dia Aki-Aki sangit dikekepin api. Sementara Tante Sarah langsung lari ngabrit dia. Ngelihat lakinya lagi dikeroyok lah dia mau nolongin kagak bisa. Rombongan para kupret larinya sampai kayak deples cepet-cepet banget. Tante Sarah yang lagi lari ngabrit kebirit-birit kebenaran banget ngeliat ada mobil liwat. Suwe itu mobil yang tadi udah diteriakin juga Cik kagak denger lagi. Aduh, manan udah mau brojol kali mah itu si Tante. Kebenaran banget nih ada mobil lewat lagi tapi merek-merek kupret dia mah. Berhenti juga ngerem dia mobil nenek kupret. Untung aja lama Tante Sarah langsung dibawa sama si nenek kupret. Karena Tante Sarah udah mau beranak langsung dibawa ke dukun beranak. Si Tante Sarahnya lagi diaba-abain ngarah orok gampang keluar. Dia disuruh ngeden sama dukun beranak itu yang kupret. Orang mau brojol dipegangin sama pak polisi sarip kupret yang brewok, malu lah dia. Akhirnya brojol juga si Tante Sarah. Tante Sarah heran nanya ke dukun beranak dadakan kok orok pas brojol nggak nangis pisan. Kata si nenek dukun beranak yang baru, Oroka nggak bernapas ya modar. Kelihatan udah sedih banget Tante Sarah, Orok yang udah didamba-dambakan manaan. Lebih kaget lagi pas Tante Sarah nyadar, taunya di rumah dukun beranak itu udah banyak banget gerombolan para kupret, ada yang tuyul merek-merek gigi ompong. Tapi pas dia mau pergi karena di situ kagak nahan banyak banget para musang, nenek dukun beranak baru itu nawarin kesepakatan merek-merek. Dukun beranak baru itu bilang dia ngomong kalau anaknya pengen hidup merek-merek kayak buah si malakama. Tante Sarah lagi terbayang dulu sama obrolan dia tadi di rumahnya pas lagi sama si Mamat itu. Karena mereka udah pada saling berjanji bakal melakukan apa aja buat anaknya, ya begitu dah perjuangan orang tua mah tuh pengorbanan. Sekalipun nyawa taruhannya tuh di depan dukun beranak yang baru. Modar dah Tante Sarah mau aja dikerjain dukun sangit. Emaknya dimodarin, anaknya diambil dia sama dukun beranak baru itu. Bener aja kan, tahu-tahu merek-merek si malakama, mamanya modar, ini anaknya tahu-tahu nangis tuh hidup lagi. Merek-merek orok ajaib juga ini bocah, tapi ngurusin dukun mah rusak. Oke guys, filmnya udah abing, udah berakhir. Itu endingnya begitu Tante Sarah, merek-merek kayak buah si malakama. Intinya mah film ini pengorbanan orang tua buat anaknya atas segalanya, nyawa ge taruhannya. Oke dah, kalau kalian suka sama video ini like and subscribe aja ya. Terima kasih udah nonton, semoga terhibur.